Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kelompok kami untuk presentasi mengenai hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai memori utama, yang dimana pada presentasi kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bang Darul Ilmi, Diki Maulana, M. Faiz Abdullah, dan Iyad Sidik Pamungkas. Nah, untuk materi pada kali ini yaitu mengenai memori utama. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bang Darul Ilmi. Pengertian memori komputer. Memori komputer adalah komponen perangkat keras yang menyimpan dan menyediakan akses ke data serta instruksi yang dibutuhkan CPU. Secara umum, memori terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu memori primer dan sekunder. Nah, memori primer mencakup register, cache, RAM, dan ROM. Dengan register sebagai yang tercepat dan terletak di dalam CPU, serta cache yang dekat dengan CPU untuk mempercepat akses data. RAM bersifat volatile dan menyimpan sistem operasi serta aplikasi aktif. Sedangkan ROM bersifat non-volatile dan berisi instruksi instruksi penting seperti BIOS. Memori sekunder seperti HDD, SSD, dan flash drive bersifat permanen dan berkapasitas besar, meskipun lebih lambat. Nah, memori dalam sistem komputer mengikuti hierarki berdasarkan kecepatan dan kapasitasnya, yaitu seperti register, lalu ke cache, lalu ke RAM, dan penyimpanan sekunder. Nah, untuk menangani beban kerja yang melebihi kapasitas RAM fisik, sistem operasi juga memanfaatkan memori virtual dari penyimpanan sekunder sebagai RAM tambahan sementara. Mungkin itu sedikit pengertian dari memori komputer. Lanjut ke fungsi memori utama. Memori utama memainkan peran penting dalam mendukung multitasking, yaitu kemampuan menjalankan beberapa program secara bersamaan seperti mengetik, mendengarkan musik, browsing internet. Setiap aktivitas ini memerlukan ruang di RAM, dan jika kapasitasnya kecil, sistem bisa melambat atau bahkan macet. Selain itu, memori utama menyimpan hasil perhitungan dan proses sementara dari CPU, seperti dokumen yang sedang diketik tetapi belum disimpan karena RAM bersifat sementara dan bisa hilang jika listrik padam. RAM juga menjembatani komunikasi antara CPU dan memori sekunder melalui proses buffering atau caching. Karena RAM memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan hard disk atau SSD. Selain RAM, memori utama juga mencakup ROM, yaitu memori permanen yang menyimpan firmware seperti BIOS atau UEFI yang memungkinkan proses booting saat komputer dinyalakan. Mungkin itu penjelasan dari fungsi memori utama. Kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Jenis-jenis memori utama. Yang pertama ada register. Register ini memori tercepat dan paling kecil yang berada langsung di dalam prosesor. Digunakan untuk menyimpan data sementara selama eksekusi instruksi. Yang kedua ada cache memory. Cache memory ini memori kecil yang sangat cepat dan berfungsi menyimpan data yang sering digunakan agar CPU tidak mengambilnya kembali dari RAM.
Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory. RAM ini memori utama yang bersifat volatil, menyimpan data dan program yang sedang dijalankan oleh sistem. Yang terakhir ada ROM atau Read Only Memory. ROM ini memori permanen yang berisi instruksi penting untuk proses awal saat komputer dinyalakan seperti BIOS. Keempat jenis memori ini bekerja sama dalam sistem komputer untuk menghasilkan kecepatan, efisiensi, dan kelancaran dalam pemrosesan data. Peran memori utama dalam sistem komputer. Memori utama atau memori primer adalah komponen penting dalam komputer yang berfungsi menyimpan data dan instruksi atau perintah sementara agar dapat diakses cepat oleh CPU saat komputer dinyalakan. Sistem operasi dan aplikasi dimuat ke dalam RAM untuk mempercepat kinerja. RAM juga memungkinkan multitasking di mana beberapa program dapat dijalankan secara bersamaan tanpa mengganggu performa sistem. Selain itu, RAM juga menyimpan hasil sementara proses komputasi dan menjembatani komunikasi antara CPU dan penyimpanan permanen. Dengan demikian, memori utama sangat vital dalam menjaga kelancaran dan efisiensi kerja sistem komputer. Perbandingan memori utama dan sekunder. Memori utama dan memori sekunder adalah dua jenis memori dalam sistem komputer yang memiliki peran berbeda. Memori utama seperti RAM dan ROM bersifat volatile dan digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Sebaliknya, memori sekunder seperti hard disk, SSD, dan flash disk bersifat non-volatile dan menyimpan data secara permanen. Memori utama memiliki kecepatan akses lebih tinggi, namun kapasitas lebih kecil dan harga per bit lebih mahal. Sedangkan memori sekunder lebih lambat, tetapi kapasitasnya besar dan harganya lebih murah. Keduanya saling melengkapi dalam menunjang kinerja sistem komputer. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan memori utama. Perkembangan teknologi memori komputer berlangsung pesat seiring meningkatnya kebutuhan kecepatan, efisiensi, dan kapasitas. Dari memori magnetic seperti magnetic drum dan core memory, teknologi beralih ke semikonduktor yang menghasilkan RAM dan ROM lebih cepat dan hemat daya. Di RAM juga, terutama varian DDR hingga DDR5, menjadi standar utama dalam memori utama. Di sisi memori sekunder, HDD kini banyak digantikan oleh SSD berbasis NAND flash yang lebih cepat dan tahan guncangan. Inovasi terbaru mencakup MIRAM, RIRAM, TDX Point, HMC, dan HBM yang menawarkan kecepatan tinggi, efisiensi, energi, dan ukuran lebih ringkas. Perkembangan ini mendukung kebutuhan komputasi modern seperti AI, Big Data, dan IoT. Memori virtual dan eksternal. Memori virtual dan memori eksternal merupakan pelengkap penting dalam sistem komputer modern. Memori virtual adalah bagian dari penyimpanan sekunder yang digunakan sistem operasi untuk memperluas kapasitas RAM secara sementara saat RAM fisik penuh, meskipun lebih lambat dari RAM. Fungsinya menjaga stabilitas sistem saat banyak program dijalankan. Sementara itu, memori eksternal seperti flash disk, hard disk eksternal, dan SD card berfungsi sebagai media penyimpanan tambahan yang dapat dilepas. Digunakan untuk menyimpan, mencadangkan, dan memindahkan data antar perangkat. Keduanya mendukung efisiensi kinerja dan fleksibilitas sistem. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Memori komputer adalah komponen penting yang menunjang kinerja prosesor, menyimpan data, dan eksekusi program. Memori utama seperti RAM memungkinkan akses cepat oleh CPU, sementara memori sekunder seperti hard disk dan SSD menyimpan data secara permanen.
Perkembangan teknologi memori terus meningkat dalam hal kecepatan, efisiensi, dan kapasitas. Dari memori magnetik hingga DDR5 dan ReRAM, memori virtual membantu saat RAM terbatas, sedangkan memori eksternal memberikan fleksibilitas penyimpanan. Sekian, terima kasih. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu mengenai memori utama, yang dimana memori komputer adalah komponen penting yang menunjang kinerja prosesor, penyimpanan data, dan eksekusi program. Memori utama seperti RAM memungkinkan akses cepat oleh CPU, sementara memori sekunder seperti hard disk dan SSD menyimpan data secara permanen. Perkembangan teknologi memori terus meningkat ke dalam hal kecepatan, efisiensi, dan kapasitas. Dari memori magnetik hingga DDR5 dan ReRAM, memori virtual membantu saat RAM terbatas, sedangkan memori eksternal memberikan fleksibilitas penyimpanan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.